Dengan adanya kata-kata Al-Quran diturunkan dari Tuhan penguasa alam semesta, itu bisa diartikan atau mengandung arti penolakan terhadap orang yang mengatakan Al-Quran adalah syair, Al-Quran sihir, Al-Quran tebakannya ahli penebak. Dan juga kata-kata Al-Quran diturunkan dari Tuhan penguasa semesta alam itu mengandung arti penolakan terhadap orang-orang yang mengatakan Al-Quran itu di dalam satu buku besar tidak bisa menyentuhnya kecuali para malaikat. Nah, kalau toh Al-Quran itu tidak bisa tersentuh kecuali malaikat yang menyentuhnya, itu Al-Quran yang di mana? Yang di bumi apa yang di Lauhil Mahfuz? Yang tidak bisa tersentuh oleh para malaikat, yang tidak bisa tersentuh kecuali malaikat, itu yang di Lauhil Mahfuz. Tapi kalau yang di dunia yang harus nyentuh Al-Quran hanya para malaikat, terus surat Allah untuk manusia itu larinya kemana? Manfaatnya apa? Maka yang jelas Al-Quran yang ada di dunia ini yang telah dibukukan oleh para sahabat Rasul, ini surat Allah untuk manusia yang ada di dunia. Manusia yang ada di dunia ini tidak bisa menerima menyentuh surat-surat tersebut kecuali dengan menghilangkan hadasnya dengan cara berwuduk dulu. Dan Al-Quran ini juga memberikan arti penolakan terhadap kaum Syiah yang mengatakan bahwa Jibril ditugasi oleh Allah menyampaikan Al-Quran kepada Ali, Jibril nyeleweng diberikan kepada Muhammad. Itulah sesatnya kaum Syiah, ya. Sesatnya kaum Syiah mengatakan bahwa Jibril menyeleweng Al-Quran seharusnya diberikan kepada Ali bin Abi Thalib, malah diberikan kepada Muhammad. Yang jelas Al-Quran ini dari Allah, bukan dari usaha para malaikat. Malaikat hanya petugas menyampaikan, petugas yang menyampaikan, tidak mungkin malaikat berkhianat. Itu jawaban tanzilum mir rabbil alamin. Berarti yang sesat itu Jibril apa kaum Syiah? Kalau Allah membela Jibril yang menyampaikan kepada Muhammad dengan firman Allah tanzilum mir rabbil alamin, maka yang dibela oleh Allah itu bukan kaum Syiah tapi malaikat Jibril. Berarti kita harus mengikuti pembelaan Allah terhadap malaikat Jibril. Jangan ikut kaum yang sesat, yaitu yang mengatakan Jibril khianat, seharusnya diberikan Ali bin Abi Thalib, malah diberikan kepada Muhammad. Berarti mereka yang sesat gitu loh. Afa bihadzal haditsi antum mudhinun? Apa dengan Al-Quran ini kalian hai orang-orang Mekah meremehkannya? Wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Kamu khawatir kehilangan rezeki sehingga kamu menganggap Muhammad bohong. Jadi rasa ketakutannya orang-orang Mekah
dari kehilangan rezeki, maka lebih baik tidak ikut Muhammad. Karena apa? Kelihatan Muhammad ketika itu kan bukan orang kaya. Yang kaya kan Khadijah. Jadi mereka mungkin bisa mengatakan seperti ini, Muhammad itu teman saya menggembala kambing, kok sekarang ngaku jadi Rasul menerima Al-Quran. Kalau kita ikut Muhammad, kita ini nggak akan meningkat dalam hal ekonomi. Ya seperti Muhammad terus, nggak punya apa-apa. Daripada mengikuti Muhammad akhirnya nggak punya apa-apa, lebih baik Muhammad dianggap pembohong aja. Dan ucapan-ucapan seperti itu sekarang sudah banyak ditiru oleh orang-orang sekarang, mengatakan bahwa Muhammad pembohong, Al-Quran itu hanya cerita. Mana Tuhan yang punya Al-Quran? Nggak pernah menemui aku, karena aku nggak pernah bertemu dengan Tuhan, dengan Allah yang diimani oleh orang-orang mukmin dan Muslim, maka aku nggak percaya karena belum pernah ketemu. Ya, engkres ya. Ini orang sombong ini. Artinya begini, orang itu tahapannya kan ketika menjadi sperma, itu sperma nggak ngerti apa-apa. Kemudian sperma ditumpahkan di dalam rahim seorang wanita. Di sana diproses 40 hari sperma, 40 hari darah yang mengumpal, 40 hari lagi daging yang yang mulai kelihatan, kalau dimakan kenyal mungkin ya, juga mengumpal dagingnya di sana. 40 hari lagi, dalam keadaan 40 hari itu ditiupkanlah ruh oleh Allah Ta'ala. Artinya dia hidup. Ketika dia hidup itu butuh rasupan makanan di dalam perut ibunya. Maka Allah menciptakan sing jenenge udel, ya, pusar. Pusar ada selangnya yang sambung sama plasenta atau ari-ari. Ketika dia di dalam perut, dia tahu, ngerti makannya dari mana? Nggak ngerti, makannya kan dari darah yang dilewatkan pusar tadi. Itu tahapan dalam perut, dalam kandungan ibu. Setelah dikeluarkan, maka yang dia tidak tahu apa-apa, lahir di dunia, oleh Allah diganti. Untuk memasukkan makanan dan minuman ke dalam perut, ini plasentanya sudah diputus. Setelah diputus diikat supaya nggak busuk, pusarnya supaya nggak busuk. Dan makanannya diganti lewat mulut, ya. Dan di sana juga dikasih lubang 2, yang di depan untuk membuang sampah yang berupa air, yang di belakang untuk membuang sampah yang beku. Terus ketika di dunia, manusia ini sudah ngerti dan bisa makan sendiri, bisa merasakan yang diminum, yang dimakan, nanti larinya kemana, rasanya, oh ini lari ke depan, oh yang ini lari ke belakang, bisa merasakan. Dalam perut bisa merasakan? Enggak bisa. Ya, pokoknya ini diminum rasanya enak, segar, hawanya dingin, nanti bisa kencing gitu aja. Iya, kan nggak tahu alatnya itu kayak apa di dalam perut. Dan rasanya ketika mau jadi kencing itu rasanya, jalannya kayak apa rasanya, ya. Yang lewat belakang juga rasanya kayak apa. Tahu-tahu perutnya ya, mulas-mulas kan gitu. Tapi nggak tahu itu alatnya itu yang kayak apa di dalam perut itu kan nggak tahu. Nah,
Sekarang kalau manusia itu ingin tahu, ingin melihat Allah yang menciptakan itu semua, ya, ketahui dulu apa yang dalam perutmu, alat-alat dalam perut yang untuk memisahkan antara kencing dan sampah yang lewat belakang. Nah, yang anehnya lagi, sampai di situ kalau makan durian atau minum madu sama kuning telur, di situ jadi sperma yang baunya tidak sama dengan kencing, juga yang nggak sama dengan yang keluar lewat belakang. Iya. Dan rasanya kalau keluar itu nggak merasakan panas, nggak pedas. Tapi coba sampean makan lombok ya, makan cabai 1 kilo, itu kira-kira spermanya nanti keluarnya jadi panas apa enggak? Enggak. Loh, itu alat apa yang dipergunakan oleh Allah yang untuk misah-misah di situ? Ya. Kalau sampean sudah tahu itu, nanti sampean akan tahu kepada Allah yang menciptakan itu. Wong itu aja nggak tahu kok minta ketemu sama Allah, kan aneh, aman.